Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik Bapak Ibu, ya kita lanjut. Kemarin terakhir sampai ayat 271. Sekarang ayat 272 ya. Ini saya punya uang 50.000 nih. Saya mau kasih sama orang yang hafal ayat 270 271 yang kemarin kita bahas. Tadi kan Ustadz Said baca sampai ayat 269. Sekarang lanjutin 270 271. Siapa yang hafal? Nih, ambil. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw najartum min najrin fa innallah. Ibu-ibu ada yang hafal? Ayat 270 271. Ya. Berarti nggak jadi dong. Kan kemarin udah dikasih tahu cara ngapalinnya. Oh gitu, ya udah. Ya. Berarti minggu depan ya diiming-imingin Nadia ya. Biar pada ngapal ya. Iya benar. Tapi khusus nggak semuanya satu orang doang nih. Siapa yang nunjuk duluan? Ya Rabbi. Ya baik, kita hari ini bahas ayat 272. Ustadz Ardi silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء menafkahkan harta ya. Jadi menafkahkan harta harus ikhlas dan menjaga kesucian hati. Jangan kita terpengaruh sama orang yang menerima harta itu ya. Misalkan kita memberi kepada orang yang salah ya. Orang itu misalnya non muslim atau misalkan dia orang yang berbuat maksiat ya. Nah itu kita jangan merasa sia-sia ya. Nah di ayat ini dikatakan ya Allah tetap akan memberi balasan ya ketika kita memberi kepada orang yang
bukan sesuai dengan sasarannya. Allah tetap memberi balasan, dan balasan itu sampai 700 kali lipat ya. Jadi kita nggak usah risau ya bahwa harta yang kita infakkan itu akan sia-sia, tapi Allah tetap akan memberi balasan meskipun kita salah sasaran ya kepada orang yang kita berikan. Yang menerima ternyata bukan orang yang beriman, bukan orang untuk yang bermanfaat, tapi justru malah digunakan untuk yang tidak berfaedah atau sia-sia ya, karena orang yang berbuat maksiat. Nah itu kita nggak usah khawatir, nggak usah risau, tetap Allah akan memberikan balasannya. Dan kalau misalkan dia menyalahgunakan, itu urusan dia sama Allah ya. Jadi apa yang kita infakkan adalah yang akan diberi balasan, mau dia besar mau kecil ya, itu tetap Allah akan beri balasan sesuai dengan amalannya ya. Makin besar maka balasannya akan makin besar juga ya. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk ya. Yang bisa memberi petunjuk hanya Allah ya. Allah lah yang bisa memberi petunjuk apa yang dan dia memberi petunjuk sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Jadi menginfakkan harta hendaknya kita dengan ikhlas dan mengharapkan ridho dari Allah, sehingga apa yang diberikan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang belum mendapatkan hidayah ya termasuk non-muslim, harta itu ya tetap nanti akan mendapatkan balasan ya. Tapi harta yang dimaksud ini adalah harta yang sunnah, bukan zakat, atau yang wajib, bukan zakat ya, karena zakat itu udah ada posnya ya. Jadi harta sunnah ya itu yang diberikan kepada siapapun itu tetap nanti akan mendapatkan balasannya. Dan insya Allah setiap harta yang diberikan itu nanti akan diberi balasan sampai 700 kali lipat ya. Bahkan Allah mengatakan wa yudhaifu liman yasha ya, akan dilipat gandakan sesuai dengan yang dia kehendaki, dan Allah nggak akan mengurangi sedikit pun ya. Jadi misalkan jatahnya 700 kali lipat, itu enggak dikurangin 699 enggak, itu akan dibalas yuwafa, sempurna ya. Jadi kalau ayat sebelumnya ini mengenai infak boleh secara terang-terangan dan boleh juga secara sembunyi-sembunyi. Kalau di ayat ini ya menerangkan infak boleh kepada orang Islam maupun kepada non-Islam ya. Dan itu nanti Allah akan beri balasan, bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah akan beri balasan ya. Jadi ketika kita menginfakkan salah sasaran, kita nggak usah merasa bahwa ini sia-sia atau nggak akan mendapatkan balasan, tapi Allah akan beri balasan ya. Jadi di ayat ini dikatakan laisa alaika hudahum, tidak ada atasmu Muhammad untuk memberi petunjuk kepada mereka ya. Jadi Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada atasmu Muhammad ya, berarti berlaku juga untuk umatnya orang beriman. Tidak ada atasmu orang beriman untuk memberi petunjuk ya. Jadi yang bisa memberi petunjuk hanya Allah ya. Lalu walakinnallaha yahdi may yasha, dan akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi hanya Allah lah yang bisa memberi petunjuk. Nabi Muhammad tugasnya hanya menyampaikan berita yang benar, menyampaikan berita gembira dan memberi peringatan ya kepada kaumnya, kepada umatnya.
Nah, asbabun nuzul dari ayat ini ya, ini ada dua ulama ya menjelaskan, ada dua pendapat. Yang pertama ya, asbabun nuzul ayat ini ketika kaum Ansor memberikan nafkah kepada kerabatnya, dan ternyata kerabatnya ini ada orang Yahudi dan Nasrani. Maka orang-orang kaum Ansor ini merasa bahwa dia memberikan nafkahnya salah sasaran dan nanti dia akan sia-sia infak yang dia berikan ya. Maka turunlah ayat ini, laisa alaika hudahum, tidak ada atasmu ya untuk memberi petunjuk ya. Jadi hanya Allah yang bisa memberi petunjuk kepada siapapun ya. Jadi Nabi Muhammad pun nggak bisa memberi petunjuk ya, hanya Allah yang bisa memberi petunjuk. Jadi kita juga hanya bisa menyampaikan ya, tugas kita adalah memberi, udah memberi dengan ikhlas. Urusan petunjuk Allah ya, makanya turunlah ayat ini, laisa alaika hudahum, tidak ada atasmu untuk memberi petunjuk kepada mereka, hanya Allah yang memberi petunjuk. Itu pendapat yang pertama dari asbabun nuzul. Yang kedua ya, jadi ketika ada orang Islam yang menginfakkan hartanya kepada orang fakir ya, dari golongan Yahudi dan Nasrani. Jadi dia berikan infaknya kepada orang fakir golongan dari Yahudi dan Nasrani. Rupanya tiap hari ini makin banyak orang fakir dari Yahudi dan Nasrani, sedangkan orang Islam sendiri ada juga yang termasuk orang yang fakir ya. Maka ya diputuskan untuk ya memberi kepada orang, takutnya orang Islam nggak kebagian nih ya, orang yang fakir. Maka Rasulullah memutuskan untuk memberikan infak ini kepada orang fakir yang muslim dulu ya. Nanti baru kalau ada sisanya atau lebihnya diberikan kepada orang fakir Yahudi dan Nasrani ya. Nah, Rasulullah ketika memutuskan untuk memberikan kepada orang fakir yang Islam dulu, turunlah ayat ini, laisa alaika hudahum, tidak ada atasmu petunjuk untuk memberi petunjuk. Maka dilaranglah ya, jangan melarang orang untuk memberikan infak kepada non muslim ya. Akhirnya tidak boleh itu Rasulullah ya, mendahulukan orang Islam terus nanti dibelakangin. Nah, itu yang kedua pendapatnya ya. Jadi ayat ini ya, asbabun nuzulnya itu ketika dia ragu-ragu ya, apakah dia mendapatkan balasan ya atau sia-sia ya. Maka Allah mengatakan tidak ada yang sia-sia ya. Apapun yang diberikan kepada siapapun tetap Allah akan memberi balasan. Yang penting kuncinya adalah ikhlas, ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Jadi urusan petunjuk adalah urusan Allah ya. Kita urusannya adalah hanya memberi dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Ya, masalah mereka mau dapat petunjuk atau belum dapat petunjuk ya, tetap ya dia Allah akan beri balasan. Ya, tapi untuk infak ini kaitannya dengan yang sunnah ya. Jadi zakat tidak berlaku karena zakat udah ada posnya, yaitu 8 asnaf ya. Kecuali kalau orang yang mau masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam, nah itu boleh tuh dikasih zakat ya, yaitu mu'alaf. Kalau yang udah 5 tahun bukan mu'alaf lagi itu. Mu'alaf yang baru masuk atau yang baru mau masuk, nah itu boleh diberi biar dia termotivasi ya. Nah kalau yang ini kaitannya dengan yang sunnah ya, infak atau sedekah. Nah itu yang boleh diberikan kepada siapapun ya,
baik dia Islam maupun non Islam. Tapi kalau zakat khusus untuk orang Islam, ya, yang 8 asnaf itu. Kalau yang sunnah boleh diberikan kepada siapa saja, ya. Ya, jadi Rasulullah tugasnya hanya menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Ya. Jadi hanya Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang di sini dikatakan walakinna Allah, dan akan tetapi Allah yahdi mayasa, memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, petunjuk sendiri ya ada dua nih, dua makna, dua pengertian, ya, dua pemahaman. Yang pertama yaitu hidayah bimbingan, ya, atau petunjuk bimbingan. Hidayah bimbingan ini, ya, sudah kita dapati. Hidayah bimbingan adalah orang yang udah beriman dan mentauhidkan Allah, ya. Insya Allah termasuk kita ini yang udah beriman dan mentauhidkan Allah. Nah, itu disebut hidayah bimbingan. Orang yang tadinya sesat dalam kekufuran, lalu sekarang dia selamat dalam kebenaran, nah itu namanya hidayah bimbingan. Dia udah mendapatkan hidayah karena dibimbing oleh Allah untuk beriman dan mentauhidkan Allah. Dulu menyekutukan Allah, sekarang beriman dan mentauhidkan Allah, itu namanya hidayah bimbingan, ya. Nah, orang yang mendapatkan hidayah bimbingan belum tentu mendapatkan hidayah pertolongan. Nah, ini yang kedua, hidayah pertolongan atau hidayah taufik, ya. Jadi orang yang mendapatkan hidayah bimbingan, ya, seperti kita beriman udah, mentauhidkan Allah udah, tapi belum tentu mendapatkan hidayah taufik atau hidayah pertolongan, ya. Hidayah pertolongan itu kesesuaian. Jadi orang yang tahu mana yang orang yang tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan dia tahu yang benar dan dijalankan, dan dia tahu yang salah itu dan dia hindari, maka itulah orang yang mendapatkan hidayah taufik atau hidayah pertolongan, ya. Jadi kalau ada orang yang tahu yang mana yang benar itu benar, yang mana itu salah, yang salah itu salah, dan dia tahu yang benar dan dia jalankan, dan dia tahu yang salah dia hindari atau dijauhi, maka itulah orang yang mendapatkan hidayah taufik atau hidayah pertolongan. Ada kan orang Islam yang dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, ada gak? Orang Islam tapi masih korupsi. Nah, itu berarti dia belum dapat hidayah taufik. Orang Islam masih berzina, orang Islam masih main judi, nah itu main togel misalnya, apa ya, judi online, ya. Nah, itu berarti dia belum mendapatkan hidayah taufik atau hidayah pertolongan. Dia Islam, ya, udah beriman dan mentauhidkan Allah, tapi dia masih tidak menjalankan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Jadi hidayah pertolongan adalah apa yang dia lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah, itulah yang dinamakan hidayah pertolongan atau taufik, ya. Kita ini tiap hari sebenarnya minta kepada Allah hidayah pertolongan. Di dalam surat Al-Fatihah dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah agar senantiasa selalu di jalan yang lurus, ya, tidak menyimpang dari apa yang diperintahkan dan apa yang dijauhi, apa yang dilarang, ya, dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, jadi kita itu, ya, minta supaya diberi pertolongan kepada Allah agar istiqomah di jalan yang lurus. Tiap hari itu dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, itu kita minta hidayah taufik itu, ya. Makanya di dalam ceramah kan ada di akhir ceramah wabillahi taufik wal hidayah, ya. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah, ya. Maksudnya dalam penyampaian ini berilah agar sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak. Jadi hidayah pertolongan adalah kesesuaian antara yang dia perbuat itu sesuai dengan kehendak Allah, ya. Ini paham kan?
Ya, jelas ya. Ya. Jadi hanya Allah lah yang bisa memberi petunjuk, ya. Dan dalam ayat ini itu kaitannya hanya hidayah bimbingan. Ya, kalau hidayah petunjuk nggak ada, karena ini kaitannya dengan orang yang Islam yang diberi dan non Islam yang boleh diberikan infak. Jadi nggak ada kaitannya dengan hidayah petunjuk ayat ini, tapi hidayah bimbingan. Ya, jadi ada dua ya, udah tahu ya. Hidayah ada hidayah bimbingan dan hidayah pertolongan atau hidayah taufik. Nah, yang dimaksud ayat ini adalah hidayah bimbingan. Dan hanya Allah lah yang bisa memberi petunjuk, ya. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk selain Allah. Makanya dikatakan walakinnallaha, dan akan tetapi Allah lah yahdi may yasha, yang bisa memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi hanya Allah lah yang bisa memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Rasulullah tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya karena Allah belum menghendaki, ya. Padahal dia sayang banget sama pamannya, tapi kalau Allah belum menghendaki nggak bisa. Nabi Nuh, beliau nggak bisa memberi petunjuk kepada anaknya si Kan'an. Anak kan buah hati kesayangan, tetap dia nggak bisa memberi petunjuk karena belum dikehendaki oleh Allah. Nabi Lut nggak bisa memberi petunjuk kepada istrinya, ya, padahal kan istri itu yang dicintai, tapi dia nggak bisa karena Allah belum memberi petunjuk. Di sini mengatakan walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi hanya Allah lah yang bisa memberi petunjuk. Bahkan sekelas Rasulullah aja yang paling mulia, manusia paling mulia di muka bumi ini, nggak bisa memberi petunjuk, ya, khususnya hidayah bimbingan, ya. Kalau hidayah taufik, ya, tiap hari Rasulullah menyampaikan dakwahnya, ya. Nah, ini hidayah bimbingan hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk. Ya, jadi apa yang disampaikan, ya, itu kita tugasnya hanya memberi, ya. Masalah petunjuk udah urusan Allah. Masalah dia mau dapat petunjuk atau belum, itu bukan urusan kita. Dan kalau dia diberi ternyata digunakan untuk disalahgunakan, itu urusan dia sama Allah, ya. Tugas kita adalah memberi dengan ikhlas, ya. Lalu di sini dilanjutkan wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan, ya, min khairin, dari yang baik-baik, dari harta yang baik. Nah, kalau min di sini artinya sebagian kecil, ya, kemarin udah jelasin. Jadi Allah menyuruh kita menginfakkan itu hanya sebagian kecil dari harta kita. Khair ini maksudnya harta yang baik, ya. Jadi harta ini dari mulai usahanya, cara mendapatkannya sampai dia mendapatkannya itu harus yang khair, harus yang baik, ya. Wali anfusikum, maka itu untuk diri kalian sendiri. Jadi kita nggak usah ragu, ya, nggak usah merasa bahwa harta yang kita infakkan itu akan sia-sia, ya, karena itu apa yang kita berikan itu Allah akan beri balasan dan itu kembali untuk diri kita sendiri. Jadi nggak usah kita merasa risau, nggak usah ragu, ya. Semua yang kita berikan asal kita ikhlas, ya, dan mengharapkan ridha Allah, maka itu akan kembali untuk diri kita sendiri, ya. Jadi ada hadis riwayat Muslim, ini hadisnya sahih, ya. Jadi suatu hari ada seorang pemuda nih, ya. Seorang pemuda ingin menginfakkan hartanya, maka
Dia malam-malam keluar tuh ingin mencari orang yang fakir, orang miskin, untuk diberikan infak kepada orang fakir itu. Nah, ketemulah dia sama seorang wanita malam-malam ya. Maka diberikanlah infak itu kepada wanita itu. Nah, keesokan harinya mendengar kabar ternyata wanita itu adalah seorang penjinah, seorang pelacur ya. Maka siangnya ramai tuh orang-orang mengatakan, wah infakmu tuh sia-sia, kamu berikan kepada salah orang ya, orang pelacur yang kamu berikan itu infaknya akan sia-sia, nggak berguna. Maka keesokan malamnya dia coba lagi mencari orang fakir ya. Dia mau menginfakkan hartanya lagi. Rupanya pemuda ini rajin untuk berinfak. Lalu ada seorang laki-laki, diberikanlah infak itu kepada seorang laki-laki yang lewat di situ. Nah, keesokan harinya diketahui bahwa orang laki-laki ini ternyata orang kaya yang diberikan. Itu kan kalau menginfakkan kepada orang kaya sama aja seperti membuang air ke laut ya. nggak ada gunanya ya. Maka orang-orang rame mengatakan, wah sia-sia kamu infak kepada orang kaya, nggak ada gunanya gitu. Nah, hari ketiganya dicoba lagi infak. Malam-malam dia keluar, ada seseorang yang lewat, dia kasih infak. Kan nggak mungkin tanya kamu fakir nggak mungkin kan ya, dikasih infak ya. Nah, besoknya ketahuan ternyata orang yang diinfakkan itu seorang pencuri. Nah, orang-orang pada bilang sia-sia kamu memberikan infak kepada pencuri ya, nggak akan berguna gitu. Maka dia berdoalah, memohon kepada Allah ya. Ini hadisnya sahih nih, hadis riwayat Muslim. Dia berdoa, ya Allah katanya, aku ini udah berusaha ingin menginfakkan harta ini ke jalanmu yang benar ya, tapi aku salah sasaran, aku memberikan kepada seorang penjinah. Aku juga memberikan infak jatuh ke tangan seorang kaya. Aku memberikan infak jatuh kepada seorang pencuri ya. Aku mohon ya Allah, terimalah infakku ini ya. Jadi dia mohon kepada Allah supaya infaknya ini diterima, karena dia udah salah memberikan infak ya. Nah, untuk pencuri, untuk penjina. Maka Allah mengutus itu malaikat untuk menyampaikan kepada si pemuda itu. Maka disampaikanlah kepada pemuda itu bahwa infakmu itu telah diterima oleh Allah ya. Jadi meskipun dia salah ya, sasaran diberikan kepada penjina, kepada orang kaya, kepada pencuri, tapi Allah udah berikan, udah Allah terima, dan itu akan diberi balasan oleh Allah ya. Jadi pemuda ini udah disampaikan kepada malaikat, dan di belakang hadis ada ceritanya lagi, di situ disampaikan bahwa apa yang diberikan ya itu misalkan diberikan kepada pelacur ya, atau penjina, itu mudah-mudahan seorang pelacur ini ketika mendapatkan infak dia tidak melacur lagi atau berzina lagi, karena pada hari itu dia udah cukup untuk menafkahi anaknya dan dirinya sendiri ya. Mudah-mudahan dia tidak melacur lagi. Begitu juga ketika ya dia memberikan nafkah kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya itu tersentuh hatinya, dia jadi lembut hatinya dan dia mau menafkahkan hartanya ya. Setelah dia menerima, wah saya orang kaya masa diberi ya, jadi dia kepikiran untuk menginfakkan juga hartanya. Begitu juga kepada seorang pencuri ya, mudah-mudahan setelah dia mendapatkan infak dia nggak mencuri lagi, karena dia udah cukup untuk menafkahi anaknya hari itu ya, dan istrinya ya. Jadi
apa yang diinfakkan kepada siapapun ya tetap Allah akan beri balasan ya. Hanya Allah yang bisa memberi petunjuk ya. Makanya Allah mengatakan itu bukan urusanmu wahai Muhammad ya. Itu bukan urusanmu orang beriman. Kalau Allah mengatakan wahai Muhammad berarti termasuk wahai orang beriman. Jadi bukan urusan kita memberi petunjuk, Allah yang mengurus itu. Urusan kita adalah memberi dengan ikhlas dan ridho ya. Meskipun kita salah sasaran, tetap Allah akan beri balasan ya. Lalu dikatakan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum ya. Maka apa yang kalian infakkan dari harta yang baik, maka itu sungguhnya untuk diri kalian sendiri. Jadi apa yang kita infakkan ya itu pada dasarnya untuk kita sendiri ya. Ketika kita menginfakkan harta yang kita punya, maka itu nanti akan kembali kepada kita ya. Sedangkan harta yang kita makan, kita minum itu akan habis. Dan harta yang kita simpan dalam bentuk deposito atau dalam bentuk tabungan itu nanti buat ahli waris. Jadi harta yang kita infakkan itulah yang nanti akan kembali kepada kita ya. Begitu juga orang yang tidak menginfakkan harta ya, atau orang yang bakhil atau kikir, maka bakhilnya itu bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri ya. Jadi ketika dia bakhil, sebenarnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Karena makin dia bakhil, maka makin sedikit yang dia akan dapatkan nanti di hari kiamat ya. Jadi kalau dia kikir, sebenarnya kikir buat dirinya sendiri. Ketika dia kikir, maka dia makin sedikit yang dia dapatkan di hari kiamat ya. Makin dia banyak menginfakkan hartanya, maka makin besar yang dia dapatkan ya. Jadi dikatakan di sini infak yang kalian berikan dari harta yang baik itu sebenarnya untuk diri kalian sendiri ya. Ada orang yang mengatakan infak itu ibaratnya kayak mancing ya. Jadi kalau misalkan nih kita mancing, umpannya kecil, maka yang datang tuh ikan kecil-kecil tuh ya. Tapi kalau kita pancing umpannya gede, itu ikan yang gede itu akan datang mendekat tuh. Jadi kalau kita mau dapat yang besar ya pakai umpan yang gede ya. Jadi ada ulama yang mengatakan infak itu seperti memancing ya. Karena Allah akan beri balasan bukan hanya di akhirat, Allah juga nanti akan beri balasan di dunia sampai 700 kali lipat, bahkan yudhoifu lima yasa, bahkan sampai berlipat-lipat ya, sesuai dengan yang Allah kehendaki ya. Nah, jadi kalau kita menginfakkan itu untuk diri kita sendiri, kalau kikir juga itu kikirnya untuk diri kita sendiri ya. Apapun yang kita berikan itu kembali ke kita ya. Lalu dikatakan wa ma tunfikuna illa betigo awajhilah, dan apa yang kalian infakkan ya, tidaklah kalian menginfakkan, maksudnya janganlah kalian menginfakkan kecuali untuk mencari wajah Allah ya. Nah di sini ibtigo wajhilah, kalau di ayat sebelumnya ibtigo mardotilah, ini sama ya, artinya kita mencari keridhaan Allah. Wajhilah artinya mengharapkan ridho Allah. Nah kalau arti sebenarnya mencari ridho Allah itu mencari muka ya. Jadi kita ingin mencari muka kepada Allah supaya apa? Supaya kita diperhatiin ya. Nah, kita perlu mencari muka kayak anak murid SD ya, mencari muka sama gurunya biar dia diperhatiin, biar dekat sama gurunya. Dengan cara apa? Dia rajin belajar, datang tepat waktu ya, ada tugas dikerjain, maka jadi perhatian ya. Begitu juga kalau kita mau cari muka sama Allah, salah satunya adalah menginfakkan harta ya, maka Allah akan perhatikan kita, Allah akan dekat kita ya. Jadi ibtigo wajhilah kalau arti sebenarnya itu cari muka sama Allah
Ya, tapi kalau secara kias ya wajah Allah itu artinya kita mengharapkan ridho Allah. Jadi wajah Allah itu jangan kita samakan dengan wajah makhluknya, itu beda ya. Kalau manusia ya itu kan anggota yang paling mulia adalah wajah ya. Jadi manusia itu yang paling mulia wajah itu ya. Penghormatan yang dilihat wajahnya dulu. Kalau ngebelakangin kan nggak sopan, maka dilihat wajahnya. Itu wajah adalah yang paling mulia ya. Makanya Allah mengatakan ya wajahilah, ibtiga wajahilah untuk mencari wajah Allah. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ya itu penggunaan kata dengan wajah itu akan beda kalau dengan tanpa wajah. Misalnya ya contohnya saya buat ini untuk si fulan ya. Saya buat ini untuk si fulan misalnya. Itu akan beda dengan saya buat ini untuk wajah si fulan. Nah, ini dalam bahasa Arab beda nih artinya ya. Atau misalnya saya bekerja untuk ibu saya. Nah, itu beda artinya dengan saya bekerja untuk wajah ibu saya. Itu beda ya. Jadi wajah di sini artinya terkhusus. Jadi saya bekerja terkhusus untuk ibu saya, tidak ada yang lain kecuali ibu saya, hanya terkhusus untuk ibu saya. Begitu juga ya. Wajah Allah berarti terkhusus untuk Allah ya. Jadi saya bersedekah terkhusus untuk Allah, tidak ada mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan riya. Nah, jadi wajah Allah itu maksudnya terkhusus ya, hanya untuk Allah, tidak ada selain Allah ya. Nah, itu yang dimaksud dengan wajah Allah. Jadi kita hanya mempersembahkan sedekah kita hanya untuk Allah, tidak ada selain Allah ya. Itu yang dimaksud dengan wajah Allah. Jadi makna wajah Allah ini adalah untuk mentauhidkan Allah ya. Ya, misalkan saya menginfakkan harta ya, karena Allah telah memberikan rezeki kepada saya, maka saya akan infakkan harta ya, sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan dipersembahkan hanya untuk Allah. Ya, itulah yang makna dari wajah Allah, khusus hanya kepada Allah. Jadi ya kita mencari wajah Allah maksudnya kita mencari keridhaan Allah. Lalu wa ma tunfiqu min khairin. Ya, ini ada diulangi lagi nih. Dan apa yang kalian infakkan dari harta yang baik-baik yuwafa, maka Allah akan menyempurnakan ya. Jadi ini janji Allah ya. Apa yang kita infakkan ya dari yang baik-baik itu Allah akan sempurnakan, meskipun ya kita salah sasaran ya kepada orang yang non muslim atau orang yang mungkin berbuat maksiat ya, itu Allah akan sempurnakan ya. Tapi tetap ya kita menginfakkan harta, tetap kita harus pilih ya, harus pilih orang yang benar-benar tepat sasaran gitu ya. Nanti di ayat 273-nya nih ya, itu harus orang-orang yang benar-benar tepat sasaran. Jadi kalau kita mau infakkan, kita tetap harus pilih orang yang benar-benar tepat sasaran dan yang membutuhkan. Kalaupun ya salah sasaran, tetap Allah beri balasan dengan sempurna, yuwafa, tidak dikurangin sedikit pun ya. Kalau kita memberi satu, itu Allah beri balasan sempurna 700, enggak 699, enggak dikurangin ya. Bahkan Allah lebihkan ya. Jadi kalau dalam dalam agama Islam ini, ketika kita memberi maka Allah akan mukafah, melebihkan. Tapi ketika kita berbuat buruk, Allah akan meminimalkan. Nah, itu bedanya ya. Ketika kita berbuat baik, itu Allah akan mukafah, akan memaksimalkan.
Tapi kalau kita berbuat buruk, Allah akan mukiyah. Mukiyah itu meminimalkan, ya. Ya, contoh, ketika kita berinfak, Allah akan lipat gandakan 10, 700 bahkan lebih. Tapi ketika kita berbuat buruk baru niat aja, itu Allah belum catat itu. Ya. Dan kalaupun melakukan hanya satu yang dicatat sesuai dengan perbuatannya, ya. Nah, itulah Allah kalau ada orang yang berbuat buruk, ya, itu akan diminimalkan pencatatannya, mukiyah. Tapi kalau berbuat baik, Allah akan maksimalkan, mukafah. Ya, itu ya yang Allah beri kepada orang-orang yang berbuat baik atau kepada orang yang berbuat buruk, ya. Dan orang yang menginfakkan hartanya ya itu sebenarnya masalah besar atau kecil nggak dilihat dari jumlahnya, ya. Kalau secara jumlah, ya, yang Allah lihat itu persentasenya, ya. Kalau misalkan ada orang gajinya 1 juta, dia infak 20.000, ya. Lalu ada orang gajinya 10 juta, dia infak 100.000. Secara jumlah besaran yang 10 juta, yang infak 100.000, ya. Tapi kalau secara persentase masih besaran yang 20.000, karena dia gaji 1 juta, dia infakkan 20.000, berarti kan 2%. Ya, kalau 10 juta dia infakkan 100.000, berarti kan baru 1%. Kalau mau imbang dia 200.000 baru seimbang, ya. Jadi Allah nggak lihat dari jumlahnya, ya. Kalau dia gajinya besar, ya, meskipun dia nyumbangnya 100.000 masih kalah sama yang 20.000 gaji cuma 1 juta, ya. Jadi persentase yang Allah lihat, ya, bukan dari jumlahnya, ya. Ya. Jadi udah disempurnakan, Allah tambah lagi, ya. Wa antum la tuslamun, dan kalian tidak akan dijolimi. Ya. Itu padahal kalau Allah udah menyempurnakan nggak mungkin akan dijolimi atau dianiaya, tapi Allah menambahkan tidak akan dijolimi. Artinya apa? Harta yang kita infakkan meskipun kita salah sasaran tidak akan dijolimi, tidak akan dikurangi sedikit pun, ya, meskipun kita salah sasaran, ya. Ada kan itu kalau kita di jalan suka lihat orang ibu-ibu gendong anak, ya, di lampu merah, ya, terus diminta-minta gitu. Kadang dicubit anaknya biar nangis supaya kita ada belas kasihan. Nah, ketika kita beri, ternyata kita tahu bahwa orang ini ada yang mengorganisir, ya, rupanya ada yang mengorganisirnya, ya. Nah, itu kita merasa bahwa itu waduh salah sasaran, ternyata ini emang udah profesi dia, ya, udah terorganisir. Nah, itu kita jangan merasa apa yang kita berikan itu sia-sia, itu akan diberi balasan, ya. Ada juga kadang orang yang suka datang ke rumah-rumah pakai proposal, ya, minta sumbangan untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan pesantren, ya. Ternyata ketika ada yang menyelidiki dan terbongkar, ternyata itu jaringan, sebuah jaringan, ya. Dan ternyata diselidiki itu masjidnya nggak ada sama sekali atau pesantrennya nggak ada. Jadi dia untuk diri sendiri, untuk kepentingan pribadi, gitu. Nah, ketika kita salah memberikan, ya, itu jangan merasa bahwa ini apa yang kita berikan sia-sia, ya. Tapi Allah beri balasan. Jadi di ayat ini Allah ingin mengajak kita untuk berinfak, ya, jangan ragu-ragu berinfak. Mau kita berikan kepada orang yang baik atau yang kurang baik, ya, mau dia muslim atau non muslim, itu akan diberi balasan. Jadi jangan kita ragu-ragu lagi dalam menginfakkan harta kita, ya. Kan kadang kita suka melihat nih orang masih sehat juga minta-minta gitu, padahal bisa kerja.
Udah, itu urusan Allah yang memberi petunjuk. Ya, kalau dia mau tangan di bawah itu urusan dia sama Allah. Ya, urusan kita adalah ikhlas pokoknya. Ketika kita diberikan udah ikhlas. Dan yang pasti ketika kita berikan kita juga harus memilih yang tepat sasaran. Ya, kalaupun tidak tepat sasaran, tetap Allah berikan balasan yang terbaik, yuwafa, disempurnakan dan tidak dijolimi apa yang kita berikan. Ya, saya rasa cukup, masih panjang waktunya ya. Tapi kalau 273 ntar nggak cukup waktunya. Ya, kalau ada yang mau bertanya boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, kalau kita mengungkapkan tidak tepat sasaran, umpamanya ada proposal yang datang yang ya bertutur ya rumah-rumah itu, kita tahu bahwa itu adalah victim. Nah, kalau kita berikan juga walaupun Allah akan tetap memberi balasan, tapi kan sepertinya kita ini membiarkan apa itu perbuatan yang nggak benar kan ya. Nah, itu satu. Kedua, saya ini masih rancu antara taufik wal hidayah. Sementara ini yang bisa saya pahami kedua-duanya adalah petunjuk gitu. Apa? Kedua-duanya sama-sama petunjuk gitu. Mohon penjelasannya antara taufik wal hidayah. Taufik dan hidayah. Taufik dan hidayat, taufik Iya. hidayat. Iya. Ini sepertinya yang saya pahami itu sama dengan petunjuk juga gitu. Iya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi disampaikan kalau tahu itu fiktif bagaimana ya, apakah kita berikan atau tidak ya. Kalau tahu bahwa itu fiktif sebaiknya kita tidak berikan ya. Kan tadi saya sudah sampaikan sebaiknya kita pilih yang tepat sasaran. Tapi kalaupun sampai salah sasaran, kayak pemuda tadi salah sasaran memberikan kepada penjina, kepada orang kaya, itu tetap diberi balasan. Tapi kalau kita tahu sebaiknya tidak diberikan, ya maaf mas gitu. Sini tidak boleh menerima sumbangan RT, ke RT aja terus lu ke RT gitu. Nanti biar RT yang jelasin, mana Pak Jon nih jelasin. Ya, terus yang tadi taufik sama hidayah, yaitu hidayah tadi ada dua, hidayah bimbingan, hidayah taufik. Nah itu petunjuk bimbingan, petunjuk pertolongan gitu. Hidayah yaitu petunjuk ya. Ya, jadi mau petunjuk bimbingan yaitu orang yang mengimani atau mentauhidkan Allah ya. Kalau petunjuk pertolongan atau petunjuk taufik, orang yang dibimbing atau diberi pertolongan untuk istiqomah di jalan yang lurus ya, itu seperti itu Pak ya. Jelas gak nih? Jadi hidayah itu ada dua, hidayah bimbingan dan hidayah pertolongan. Nah hidayah pertolongan itu sama dengan hidayah taufik ya. Jadi taufik hidayah itu jadi satu kata itu. Ya. Ada lagi? Pak Arif yang biasanya tuh. Ya silakan Pak Hajianto. Pak, tadi itu Pak, yang apa itu dari Pak Haji Nur tadi yang mengatakan bahwa proposal yang diragukan tadi Pak Nur tahunya dari mana? Udah punya. Kalau itu kan sudah berprasangka pada orang yang betul-betul paham, bahkan untuk bilangnya kan jadi masalah lagi Pak. Contoh Rasulullah waktu nyuapin orang buta di pasar kan sudah tahu kalau dia orang Yahudi gitu. Tetap juga beliau melakukannya. Bahkan untuk supaya menghilangkan rasa penasaran bahwa ini benar atau tidak, itu kan
Ya kita pasrah sama Allah kan bukan baik sebanyak bukan menyumbang. Gitu. Jadi kita nggak usah berprasangka yang mau nyumbang nggak jadi jangan apa ini nggak benar. Ada lagi nanti nggak benar lagi. Nanti di jalan orangnya sehat padahal kita juga nggak benar. Udah kalau kita ikut coba yang nyumbang aja lah udah. Kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi husnuudzon, kalau Rasulullah husnuudzon ya. Bahkan Rasulullah tahu itu orang Yahudi, malah diberi ya. Akhirnya dia masuk Islam ya. Tapi ya kalau misalkan kita tahu bahwa itu digunakan untuk jalan yang tidak baik ya sebaiknya jangan ya. Misalnya itu jaringan yang nanti digunakan untuk hal yang tidak baik ya. Ada satu infak yang dilarang. Nah, kalau tadi boleh kepada siapa saja, ada satu infak yang dilarang. Kepada siapa? Kepada orang yang memusuhi Islam. Itu dilarang ya. Jadi dia terang-terangan memusuhi Islam. Kayak misalkan Israel ya membunuh orang Palestina, orang-orang Muslim Palestina. Nah, itu dilarang untuk diberikan ya. Jadi yang dilarang untuk memberikan infak itu kepada orang yang terang-terangan memusuhi Islam ya. Selain itu diperbolehkan meskipun itu salah sasaran ya. Kepada non muslim dibolehkan, bahkan Rasulullah ditegur ketika mengatakan udah yang muslim dulu, yang fakir muslim nanti sisanya baru ini. Lalu turunlah ayat ini ya, dilarang untuk melarang untuk memisahkan, untuk memberi kepada fakir yang Yahudi Nasrani nanti gitu, harus tetap disamakan ya. Jadi tetap boleh ya. Kecuali kalau kita yakin ini si peminum nanti takut buat beli minum ternyata digunakan untuk beli homer, nah itu juga kita harus benar-benar selektif ya. Tetap kita harus selektif meskipun kita kata Pak Anto nggak boleh suujon, harus husnuudzon, tapi selektif tetap supaya nggak salah sasaran ya. Husnuudzon baik tapi selektif. Yang Bapak jelaskan barusan ini termasuk membeli ke produk-produk perusahaan yang juga menyumbangkan sekitar seperti TKI. Ya boleh gitu ya. Pokoknya yang terang-terangan memusuhi Islam ya udah kita dilarang untuk memberi ya, termasuk membeli. Tapi yang ini bukan orang-orang semuanya Pak. Pegawainya kan belum tentu pegawainya. Iya. Perusahaannya. Sekarang kayak perusahaan bir ya, karyawannya banyak orang yang muslim gitu ya. Kalau kita beli terus makin subur nanti pemudorotan. Kan banyak pekerjaan yang lain. Iya, pakai mic nih biar ini yang lain pada denger. Ya. Pertanyaannya sudah selesai. Ibu-ibu ada yang bertanya? Oh ada no. Ya silakan ibu kasih mic-nya. Pakai mic bu biar kedengeran. Ada ini. Oh, langsung Pak Haji Musinin yang memberikannya. Spesial ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, kalau zakat mal bisa nggak diserahkan ke keluarga yang tidak mampu? Iya. Jadi zakat mal boleh diberikan kepada keluarga yang tidak mampu. Yang tidak boleh diberikan kepada orang tua, anak, itu nggak boleh ngasih zakat karena kewajiban kita menafkahi. Tidak boleh dijakati ya. Kalau pada keluarga kita, saudara boleh ya. Yang penting muslim, sesama muslim. Tapi kalau anaknya sudah berkeluarga, kita tidak berkeluarga, itu kan mestinya anak itu yang bantu kita. Tapi apalagi kita tidak dapat jasa tadi nggak boleh juga. Pakai mic aja nggak begitu jelas ya. Ibu udah? Tar dulu. Silakan Ustaz, makasih. Ya, boleh Bu. Mau Pak Arif mau nanya lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak mengemukakan jangan dikasih pada orang tua atau anak. Kalau orang tua saya setuju Pak. Tapi kalau anak yang sudah bukan sudah dewasa, dia sudah berumah tangga, sudah punya pekerjaan sendiri, terus kita tahu-tahu dapat rezeki itu, anaknya apa yang masih nggak boleh dikasih itu Pak. Ya boleh, itu namanya bukan zakat. Ya kalau ini maksudnya zakat ini. Oh jangan, Kalau niatnya zakat nggak boleh. nggak boleh. Kalau memberi hadiah boleh, ya kalau zakat nggak boleh. Zakat mal. Ya, udah itu cukup ya, nggak ada lagi kan? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu baca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.